Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan dan salve. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Video ini merupakan aksi nyata modul 1.4 tentang kegiatan diseminasi atau penyebaran pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru di SMPN 1 Atta Bilal. Pada kegiatan diseminasi budaya positif kali ini, saya berkolaborasi dengan CGP lainnya di sekolah saya yang bernama Ibu Tresia Edo. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya pada kesempatan ini Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada tempat yang pertama, saya mengajak kepada kita semua untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan karena atas penyertaannya pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya, Tresia Edo, dan rekan saya dari Kadus Anicitus Pelo akan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan guru penggerak angkatan 9 pada modul 1, yaitu tentang diseminasi budaya positif. Yang saya hormati Bapak Pimpinan SMPN 1 Atta Bilal, dalam hal ini Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, singkatnya teman-teman guru yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan dengan doa. Pada kesempatan ini saya minta sediakan rumah saya Icat untuk membacakan kita. Baik, terima kasih Ibu Grace selaku MC yang membuka kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara iman saya Katolik. Bapak Ibu yang beragama lain bisa menyesuaikan. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang boleh kami terima dari pagi hingga siang hari ini ya Bapak. Saat ini kami berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang akan kami lakukan, apa yang kami ikuti bisa menjadi bekal bagi kami dalam hal membina murid kami di SMP 1 Atta Bilal. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Icat yang sudah membawa kita dalam doa. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkaian kegiatan kita atau agenda kita pada hari ini, yaitu yang pertama kita lalui pembukaan sudah kita lewati, yang kedua sepatah dua kata dari Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan yang ketiga pemaparan materi. Dan untuk pemaparan materi Bapak Ibu di sini ada saya dan Pak Icat, jadi kami akan berkolaborasi. Jadi materi yang ada kami akan berkolaborasi, jadi nanti ada materi yang dibawakan oleh saya dan juga oleh Pak Icat. Pada kesempatan yang berikut saya berikan waktu dan kesempatan untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pertama sekali tentunya kita selalu atau senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena perkenannya sehingga pada kesempatan kali ini pada kegiatan yang baik ini bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dan mudah-mudahan sampai dengan selesai kita bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Baik Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita yaitu Pak Richard dan Ibu Tere berkaitan dengan diseminasi budaya positif
ini sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang baik, hal baik yang perlu kita sharing bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti oleh kedua materi calon guru penggerak kita ada dampak positif untuk kita semua. Itu yang kita harapkan. Sehingga ini sebagai tombak awal atau sebagai langkah awal untuk kita semua dalam memperbaiki proses belajar mengajar kita di kelas. Bagaimanapun juga bahwa program guru penggerak merupakan program pemerintah yang sangat bagus untuk kita semua, terutama berkaitan dengan di modul TV1 ini seperti yang disampaikan berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Memang budaya positif, budaya baik itu harus kita kembangkan di satuan pendidikan kita masing-masing, sehingga mudah-mudahan dari satu orang ke orang yang lain bisa ditularkan, sehingga budaya positif itu bisa tumbuh subur di lembaga kita, kemudian bisa kita saling berbagi di antara sesama kita di satuan pendidikan. Dan saya berharap bahwa Bapak Ibu calon guru penggerak ini sebagai lokomotif, sebagai penggerak untuk teman-teman guru yang lainnya di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan bisa ditularkan kepada kita semua, aktivitas akademika di SMPN Satu Atapila. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kami sampaikan propisiat, mudah-mudahan acara ini, kegiatan ini berjalan dengan baik sampai berakhir nanti. Hanya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Jadi baik Bapak, terima kasih karena sudah menyampaikan sepatah dua kata dan penguatan untuk saya dan rekan saya Pak Icat. Nah, kita masuk pada agenda yang berikut, yaitu pemaparan materi. Jadi Bapak Ibu, untuk pemaparan materi tentang budaya positif ini, jadi di dalam budaya positif itu ada 6 konsep inti yang termuat di dalam budaya positif. Yang pertama tentang disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, untuk materi ini yang pertama disiplin positif. Ya, jadi Bapak Ibu, kata disiplin dan positif ini bukan satu kata yang asing buat kita. Ini yang selalu kita gunakan sehari-hari dan yang selalu kita dengar. Jadi kata disiplin saja itu sudah mengandung makna positif, kata disiplin. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi, Bapak Ibu, untuk disiplin ini berarti kita mau belajar. Belajar berarti kita mau dari hari ke hari mengubah diri kita itu ke arah yang lebih baik. Lalu, yang berikut, ya, disiplin positif. Tujuannya apa? Buat apa kita melakukan sesuatu atau membuat disiplin positif? Jadi tujuan penerapan disiplin yang memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Nah, di sini yang kita bicarakan itu adalah murid. Tujuan kita itu adalah penerapannya pada murid, tapi pada dasarnya bahwa disiplin itu untuk kita semua. Kita sebagai pendidik, kita juga harus disiplin. Nah, di sini disiplin itu sudah kita lakukan, semua sudah kita lakukan. Yang mau ditekankan di sini disiplin positif itu bahwa yang kita buat itu bukan karena
kita takut sesuatu, kalau saya tidak disiplin, misalnya saya takut terjadi, misalnya saya tidak mendapatkan penghargaan, atau misalnya nanti kalau saya tidak disiplin, misalnya nanti saya dihukum misalnya oleh guru piket atau oleh guru wali kelas. Bukan itu yang ingin kita capai. Disiplin positif ini maksudnya semua hal baik yang kita buat itu semua itu datangnya dari dalam. Kita yakin bahwa yang kita buat itu sesuatu yang baik. Dan itu bukan karena kita takut dinilai atau apa, tapi itu karena kesadaran kita. Jadi itu tujuan kita menerapkan disiplin positif pada anak didik kita, dan tentunya juga pada diri kita sebagai pendidik. Jadi Bapak Ibu, dari hal-hal positif tadi yang sudah kita lakukan, banyak hal yang kita sudah buat itu positif, hal disiplin. Disiplin misalnya kita datang sekolah lebih awal. Tentunya kita datang sekolah itu bukan karena saya datang sekolah, datang lebih awal itu karena kalau saya datang terlambat misalnya takut nanti ditegur oleh pimpinan atau nanti saya malu karena dilihat oleh anak. Tapi tidak, itu salah satu bentuk kita menghargai diri kita. Lalu didisiplin juga, misalnya kita mengatur siswa piket harian itu, mereka disiplin melakukan tugas piket harian mereka. Itu yang selama ini yang kita lihat, yang nampak itu bahwa mereka kerja karena takut nanti kalau tidak kerja nanti ditegur atau diberi hukuman atau sanksi oleh wali kelas atau oleh guru piket. Pada dasarnya yang kita buat itu kita harus tanamkan bahwa tugas yang sudah dikasih kita harus sadar untuk melakukannya. Kesadaran yang muncul dari dalam diri. Nah, dari disiplin positif itu sekarang kita melangkah ke kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, pada dasar kita sebagai manusia ini ada kebutuhan-kebutuhan. Kita punya kebutuhan. Sebagai manusia kita ada kebutuhan yang ingin kita penuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Dan semua usaha terbaik yang dilakukan dalam rangka memenuhi seluruh kebutuhan dasar kita dengan baik. Nah, untuk kebutuhan dasar ini, Bapak Ibu, ada beberapa kebutuhan dasar. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bapak Ibu, kita kalau mau hidup pasti kita ada butuh sesuatu. Tidak kita hanya seperti ini saja. Nah, untuk kebutuhan dasar pada poin bertahan hidup ini, yaitu apa saja yang kita butuh untuk bertahan hidup. Yang paling utama kita mau hidup pasti kita butuh makan. Nah, itu makanan. Terus kita yang manusia pasti kita butuh tempat tinggal. Lalu kita butuh pakaian. Lalu sebagai manusia kalau kita hidup itu kita pasti butuh rasa aman atau keamanan dan juga kesehatan. Jadi semua itu adalah hal-hal penting yang kita butuhkan supaya kita bisa tetap hidup, Bapak Ibu. Kita bayangkan bagaimana kalau kita tidak sehat, bagaimana kalau setiap hari kita selalu berada dalam keadaan yang tidak aman, misalnya. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya tempat tinggal? Nah, sekarang Bapak Ibu, kita imbasnya itu ke murid kita, anak didik kita. Jadi kita pastikan bahwa saat anak didik kita datang ke sekolah itu kita pastikan bahwa mereka itu pastinya sudah makan. Lalu yang berikut, anak didik kita itu tentunya punya tempat tinggal yang tetap. Kita sebagai pendidik kita harus bisa tahu tentang anak didik kita. Lalu yang berikut, kita pastikan semua kita manusia pasti kita berpakaian. Tapi kalau kaitannya dengan sekolah, kita bisa pastikan bahwa anak didik kita itu datang ke sekolah pakaian itu sesuai dengan ketentuan sekolah. Lalu yang berikut, keamanan. Kita manusia butuh rasa aman. Jadi begitu pun untuk murid-murid kita Bapak Ibu. Jadi kalau murid-murid kita datang ke sekolah, kita ciptakan suasana yang aman bagi mereka supaya mereka bisa betah ada di sekolah. Kita berikan keamanan untuk mereka. Lalu yang berikut, kesehatan. Kesehatan itu memang munculnya dari dalam diri anak. Tapi kita sebagai pendidik sebisa mungkin kita juga kontrol anak didik kita. Jadi bila mana anak didik kita datang, kita lihat kondisinya lemah, kita sebagai pendidik kita wajib untuk mencari tahu lebih dalam kira-kira bagaimana anak ini. Kalau misalnya ada yang berkaitan dengan kesehatannya, mungkin kita bisa memberikan pertolongan pertama yang mungkin yang paling sederhana. Lalu berikutnya kita menyampaikan kepada orang tua. Kebutuhan dasar yang berikut yaitu kasih sayang dan rasa
diterima. Semua manusia kita butuh kasih sayang dan rasa diterima dalam suatu kelompok. Bagaimana untuk rasa diterima, disayang, dipedulikan, berbagi menjadi bagian dalam kelompok? Bapak Ibu, kita butuh kasih sayang. Kasih sayang itu paling pertama kita dapatkan dari keluarga. Keluarga ini paling pertama itu orang tua. Saat anak sudah datang ke sekolah, berarti kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak itu, harapan itu adalah dari kita guru. Bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada anak didik kita? Mungkin kasih sayang kita tidak seperti orang tua mereka, tapi minimal mereka merasa bahwa kita guru menyayangi mereka. Dan mereka merasa bahwa kita guru, kita menerima kehadiran mereka di sekolah, menerima kehadiran mereka di dalam kelas. Dan juga rasa diterima ini bukan hanya oleh bapak ibu guru, oleh teman-temannya juga. Jadi kita pastikan bahwa anak didik kita itu mereka nyaman ada di sekolah, mereka benar-benar sesama teman itu mereka saling menghargai keberadaan mereka di sekolah. Lalu yang berikut tentang penguasaan. Bapak Ibu, kalau penguasaan ini kaitannya dengan pengakuan. Kita sebagai manusia, kita butuh pengakuan atas diri kita. Apa yang kita buat itu kita butuh pengakuan dari orang lain. Sekecil apapun yang kita buat, kita butuh pengakuan dari orang lain. Nah, begitupun murid kita. Di sini penguasa ini adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin atau berprestasi. Jadi misalnya murid kita, apapun hal positif, sekecil apapun yang mereka buat, mereka pasti butuh kita mengakui apa yang mereka buat itu. Kita memberikan suatu penghargaan atau pujian untuk mereka, memberikan motivasi lagi untuk mereka. Hal-hal seperti itu yang mereka butuhkan. Begitupun kita, misalnya kita melakukan sesuatu, misalnya ada perlombaan, tentunya kita kalau sudah melakukan perlombaan pasti kita ingin dihargai. Kita apa yang kita lakukan itu dihargai oleh orang lain. Nah, begitupun dengan murid kita. Jadi penguasaan atau pengakuan ini hal yang sangat penting menjadi kebutuhan dasar juga. Lalu yang berikut kebebasan. Kebebasan di sini artinya poin-poinnya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kebebasan. Semua kita juga butuh bebas. Tapi bebas di sini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Bebas di sini berarti bebas yang terkontrol. Kalau mau bebas sebebasnya maka pasti akan kacau. Nah, di sini murid-murid kita juga butuh kebebasan. Mereka butuh kebebasan berarti kita juga memberikan kebebasan untuk mereka. Misalnya dalam pembelajaran kita kasih kebebasan buat mereka untuk memaparkan, misalnya kita sudah memberikan materi, bagaimana mereka memaparkan misalnya pas presentasi. Kasih kebebasan mereka untuk bisa mengekspresikan bagaimana cara apa yang sudah mereka pahami itu untuk disampaikan. Nah, itu caranya juga beda-beda. Misalnya kita bisa kasih kesempatan mereka untuk buat dalam bentuk video, atau mereka tampil untuk presentasi di depan, atau mungkin mereka mau buat dalam bentuk cerita atau drama. Nah, itu kita kasih kebebasan untuk siswa atau murid kita. Lalu kebutuhan yang berikut adalah kesenangan. Siapa di dunia ini yang tidak ingin senang? Semua kita tentunya ingin senang. Kita ingin bersenang-senang. Nah, di sini bersenang-senang atau bersenang itu apa yang kita lakukan? Kita ingin bermain, kita ingin tertawa, kita ingin bercanda atau bergurau. Nah, begitupun murid kita. Jadi kita memberikan kesenangan untuk mereka, Bapak Ibu. Di dalam kelas juga sama. Kita kasih kesenangan untuk mereka, jangan sampai kita terlalu kaku sehingga nanti mereka seolah-olah merasa bahwa ini mereka terikat atau mereka merasa bahwa dunia mereka itu diambil. Jadi kita kasih kesenangan untuk mereka. Jangan buat semuanya menjadi suram untuk mereka. Oke, yang berikut. Nah, Bapak Ibu, setelah kita lihat kebutuhan dasar manusia tadi, ini ada beberapa kalimat-kalimat atau latihan untuk kita. Kira-kira dari kalimat yang dikeluarkan oleh anak, kita bisa mengidentifikasi bahwa dari kalimat yang dikeluarkan anak ini kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh anak. Nah, ini ada seorang siswa namanya Bimo. Jadi Bimo ini dia mengeluarkan kalimat seperti ini. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Nah, dari kalimat Bimo ini, Bapak Ibu, kira-kira sebenarnya kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo ini? Ini ada beberapa pilihan, yaitu kebebasan,
cinta dan kasih sayang, penguasaan, atau kesenangan. Kira-kira dari keempat ini, mana yang paling pas dengan kalimatnya Bimo? Ngomongin Pak Taslim? Penguasaan. Oh, penguasaan. Ya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Teman-teman yang lain? Sama? Oh, pasangan kesenangan. Oke. Ibu Rina? Penguasaan. Oke. Jadi bagi ibu, kita lihat kalimat aku hebat kan. Dan dia mengatakan aku hebat kan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa di sini yang kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo itu adalah penguasaan atau pengakuan akan dirinya itu dia hebat sehingga dia bisa bikin ibu guru kejar dia. Oke, kita lanjut yang berikut. Kalimat yang berikut lagi. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Oh, ya. Jelas sekali ya, anak bosan. Jadi bapak ibu itu sama seperti kita di kelas. Anak bosan itu kalau kita di dalam kelas terus. Oke, yang berikut. Nah, ini si Bimo ini lagi-lagi Bimo menggunakan statement seperti ini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira ini kebutuhan apa nih yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kebebasan, cinta dan kasih sayang, penguasaan atau kesenangan? Kesenangan. Ada kebebasan. Iya, Bapak Ibu, di situ Ibu guru bilang tadi suasananya harus tenang ini. Dia suruh dia tidak boleh. Mungkin Bimo ini orangnya dia suka nyanyi ini. Jadi dia kalau mau kerja itu kan dia harus sambil dengar musik. Jadi di tengah ada musik dia senang dia nyanyi. Tapi Ibu guru bilang suasana kelas harus tenang. Jadi dia rasa ini jadinya tidak seru. Jadi kira-kira sini kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo itu adalah iya, ini ada kata kan tidak seru jadinya. Jadi di situ Bimo ingin pemenuhan kebutuhannya tentang kesenangan. Oke. Kita lihat lagi yang berikut. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai tas baru. Nah, Bapak Ibu terkadang kita juga seperti itu Bapak Ibu. Ada sesuatu yang baru dari diri kita kalau tidak direspon oleh teman. Kira-kira ini apa ini Bapak Ibu? Pemenuhan kebutuhan apa ini? Cinta dan kasih sayang. Ibu guru tidak menyapa hari ini karena aku pakai tas baru. Oh, ingin disayang. Iya. Di sini ibu guru tidak menyapaku hari ini padahal aku pakai tas baru. Jadi sebenarnya paling pertama juga ada penguasaannya. Karena dia pakai tas, kita semua kan tidak tahu. Karena yang gurunya banyak, kita tidak tahu. Tapi ternyata dia ingin diakui bahwa kita melihat dia punya tas baru itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu, pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Yang berikut Bapak Ibu, untuk poin yang ketiga dari materi kita tentang budaya positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwa perilaku atau apapun yang kita buat itu tentunya punya tujuan. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan itu selalu ada tujuannya. Nah, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, kira-kira apa yang kita lakukan itu motivasinya apa? Jadi di sini motivasinya itu ada dua, ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti motivasinya itu karena dari pengaruh dari luar. Kalau motivasi intrinsik berarti itu karena muncul dari dalam. Nah, yang kita harapkan di sini Bapak Ibu di budaya positif ini, kita harapkan yang kita mau kembangkan itu adalah motivasi intrinsik itu, yang dari dalam itu. Nah, di sini untuk motivasi ekstrinsik Bapak Ibu itu berarti dia melakukan sesuatu itu bukan dari dalam, bukan karena dia sadar, tapi itu karena ada hal-hal yang nanti kalau dia tidak buat berarti akan terjadi sesuatu. Nah, jadi untuk motivasi ekstrinsik itu kenapa dia memiliki motivasi ekstrinsik itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus yang berikut untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi itu untuk motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, misalnya seperti kita kasih tugas pikir harian itu, siswa kerja
Terkadang kita lihat mereka kerja itu, misalnya itu saat kita jaga, atau kalau kita tidak jaga, kira-kira mereka masih kerja atau tidak? Kalau mereka tidak kerja, berarti itu motivasi ekstrinsik yang muncul saat mereka kerja. Karena apa? Mereka takut mendapat hukuman, atau tidak nyaman saat guru menegur mereka tidak nyaman. Misalnya saat apel pagi, kita panggil yang tidak piket, yang tidak tugas, ayo maju. Itu mereka rasa tidak nyaman di situ. Daripada mereka rasa tidak nyaman, jadilah mereka kerja. Nah, kerja itu bukan dari dalam, tapi itu cuma takut tadi. Nah, terus yang berikut, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi terkadang kita lihat siswa, kalau ada yang kita lihat guru jaga, semangat sekali kerjanya. Nah, itu kalau misalnya guru tidak jaga, ayo malas tahu mereka cuek saja. Artinya mereka kerja itu karena mereka butuh teman. Oh, guru ini anak bagus saja. Coba teman-teman yang lain. Sebenarnya kau punya teman itu, dia ini yang dia buat itu kita hargai, kita puji dia. Tapi itu cuma pengaruh dari luar. Itu kurang, itu yang kurang diharapkan. Lalu apa yang kita harapkan dari budaya positif ini? Itu motivasi intrinsik tadi yang muncul dari dalam, keyakinan dari dalam diri. Tujuan motivasi intrinsik itu apa? Yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi paling penting itu bahwa motivasi intrinsik itu apapun yang kita lakukan itu, hal baik yang kita lakukan itu untuk menghargai diri kita sendiri. Kita tidak harapkan pujian dari orang lain, kita tidak harapkan bahwa supaya kita tetap merasa nyaman, tapi kita mau menghargai diri kita sendiri. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, nilai-nilai yang mereka percaya ini, nama lainnya itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kita tahu bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini ada yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam profil pelajar Pancasila itu ada nilai-nilai terkandung di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu nilai yang berikut yaitu gotong royong. Yang ketiga ada nilai mandiri. Lalu yang berikut ada pola kreatif dan bernalar kritis. Jadi itu poin-poin yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang mereka percaya itu nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar Pancasila. Lalu yang berikut Bapak Ibu, di dalam kita belajar tentang motivasi Bapak Ibu, ada yang disebut dengan hukuman, ada yang disebut dengan konsekuensi, dan ada yang disebut dengan restitusi. Nah, jadi kalau hukuman itu merupakan suatu tindakan yang dijatuhkan oleh sistem hukum sebagai respon terhadap suatu pelanggaran atau kejahatan. Tujuannya untuk menghukum pelaku yang melanggar dan sebagai upaya mencegah orang lain melakukan tindakan serupa. Lalu konsekuensi merupakan hasil atau dampak yang timbul akibat dari suatu tindakan atau keputusan. Konsekuensi tidak selalu bersifat negatif atau sanksi seperti hukuman, namun dapat berupa konsekuensi sosial atau emosional, misalnya kehilangan kepercayaan atau reputasi yang buruk. Sedangkan restitusi merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat dari tindakan melanggar yang dilakukan oleh pihak lain. Tujuannya adalah mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada ciri-ciri dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu dia tidak terencana atau tiba-tiba. Lalu murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus dia berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini dari yang tahu itu adalah orang yang kasih hukuman. Dalam hal ini kalau kita di sekolah berarti guru. Lalu yang berikut konsekuensi. Dia itu terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi guru tahu, murid juga tahu. Lalu murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor atau memantau murid. Terus yang berikut restitusi. Cirinya itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Kolaboratif berarti di sini antara guru dengan murid. Jadi Bapak Ibu, untuk hukuman, untuk konsekuensi, untuk restitusi, hal-hal ini
ini terkadang terjadi di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, contohnya, misalnya kalau anak datang terlambat, ada kita suruh berdiri di tiang bendera. Bapak Ibu kira-kira itu hukuman, konsekuensi atau restitusi? Datang misalnya ini, ada anak yang terlambat, sini berdiri di sini. Kita suruh dia berdiri. Misalnya masih ada teman-teman lain tuh yang di situ. Itu kira-kira dia masuk di dalam hukuman, konsekuensi atau restitusi? Hukuman. Konsekuensi. Oke. Iya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau hukuman itu dia tuh tidak terencana, tiba-tiba saja muncul di dalam pikiran kita sebagai orang yang memberi hukuman itu. Oh ini, datang terlambat. Kita masing-masing berdiri di sini. Misalnya di situ masih ada teman-teman yang lain. Kira-kira di situ. Jadi kalau hukuman itu tidak selama juga secara fisik, psikis juga, psikis. Nah kalau kita misalnya disuruh anak berdiri di situ, kira-kira bagaimana psikisnya? Mungkin fisiknya tidak terluka, tapi bagaimana dengan mentalnya? Iya. Jadi untuk hal seperti itu termasuk dalam itu hukumannya. Lalu yang konsekuensi itu berarti misalnya kita di sekolah ini ada aturan sekolah itu sudah ada. Nah konsekuensinya itu berarti misalnya kita pakai peraturan sekolah ini berpakaian itu ada hari-hari itu sudah ditentukan. Nah misalnya anak datang sekolah berpakaian tidak sesuai dengan ketentuannya, itu biasanya kalau konsekuensi itu pasti guru tanya. Guru itu akan berpedoman pada aturan yang sudah dibuat. Dia tidak secara tiba-tiba dia sudah tahu, dia pasti akan tanya. Hari ini hari apa? Pasti dia akan bertanya seperti hari ini hari apa? Kita harus berpakaian apa? Iya. Terus pakaian yang kamu pakai. Jadi seperti itu. Terus pasti dia akan tanya. Guru akan tanya. Kalau kamu berpakaian seperti ini, tapi kamu sudah tahu konsekuensinya apa yang harus kamu lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi yang kita lakukan itu kalau konsekuensi yang kita lakukan itu, apakah anak sudah nyaman atau tidak? Ujung-ujung juga anak memang tahu, kalau saya tidak pakai pakaian seperti ini, pasti sebentar saya ditegur oleh guru nih. Rasa tidak nyaman juga itu sebenarnya, psikisnya juga, mentalnya juga sebenarnya terganggu dari guru. Lalu bagaimana caranya kita mau sadarkan anak? Ada poin yang ketiga, restitusi. Ini yang mungkin masih jarang kita buat, tapi ini yang ingin digalakkan di budaya positif tentang restitusi ini. Jadi sebisa mungkin kita hindari namanya hukuman, konsekuensi itu dikurangi, mari kita masuk ke restitusi. Nah, restitusi ini apa? Di sini dia katakan menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini kita tidak fokus dengan apa yang dia buat yang salah itu. Kenapa kamu buat seperti ini? Kenapa seperti itu? Tidak. Tapi kita tanya dia, kira-kira kalau kamu sudah buat seperti ini menurut kamu ini baik tidak, sesuai tidak dengan prinsip kamu? Anak sudah menyadari, dia akhirnya dia menyadari sendiri bahwa dia bisa menilai yang dia buat itu salah. Nah, terus kita di sini kita dorong dia. Kira-kira bagaimana cara dia untuk memperbaiki? Kita mungkin guru kita sudah tahu solusinya, tapi di sini kita jangan memberikan solusi. Kita ajak dia diskusi. Kira-kira kalau dari kesalahan atau kekeliruan yang kamu buat, menurut kamu untuk memperbaikinya itu apa yang harus kamu buat? Nah, di sini kalau anak sudah bisa menemukan sendiri solusi, berarti di sini kita sudah tidak fokus lagi dia pada kesalahannya. Dia yang awalnya tadi merasa gagal atau merasa salah, kita sudah bawa dia kembali ke posisi yang sukses. Kita sudah di sini dia pasti rasa senang jelas, sekalipun kita ini bikin salah nih. Tapi karena kita guru mengajak dia, kita mencari solusi sama-sama dengan dia, dan dia yang menemukan sendiri solusi dari kesalahan yang dia buat. Di sini anak ada rasa bangga, dan ini pasti akan tertanam terus dalam diri anak. Dan juga kita guru di sini tadi pemenuhan kebutuhan anak tadi, di sini kita guru sudah penuhin. Kita sudah bikin anak rasa nyaman, ada kasih sayang yang muncul di sini. Lalu yang berikut tadi kita sudah bisa menerima kehadirannya. Nah di sini semua pemenuhan kebutuhan dan sebagai manusia tadi terpenuhi pada poin restitusi. Jadi Bapak Ibu, dari ketiga ini yang diharapkan yang perlu kita terapkan itu yaitu pada poin restitusi. Jadi sebisa mungkin kita meninggalkan hal-hal yang tentang hukuman, tentang konsekuensi, kita lebih mengarah atau kita berusaha untuk memenuhi pada poin restitusi ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Iya. Jadi Bapak Ibu, untuk materi
materi yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang disiplin positif, terus kebutuhan pokok manusia, terus motivasi, itu sudah sampai tadi, yaitu sampai pada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk selanjutnya, materi selanjutnya, kita ada 3 materi selanjutnya itu, saya berikan kesempatan kepada saya Pak Ica. Waktu dan kesempatan saya. Baik, terima kasih Ibu Tres yang sudah membawakan materi dengan cukup baik. Selamat pagi. Baik, saya akan melanjutkan sedikit materi terkait dengan 6 konsep inti dari budaya positif. Tadi sudah dijelaskan bagaimana itu disiplin positif dan juga 5 kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir ada motivasi perilaku manusia. Nah, dari ketiga ini semuanya berhubungan, saling berhubungan dan menghasilkan ada 5 posisi kontrol guru. Dari tadi kita sudah membahas apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa yang terakhir itu restitusi. Nah, ini ada hubungan dari kelima posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, mungkin ini dari beberapa dari Bapak Ibu sudah mengetahui sebelumnya, tapi di sini kita coba diajak untuk melihat kembali, kemudian kita merefleksikan lagi. Kira-kira selama ini kita berada di posisi kontrol yang mana, gitu. Dan sebaiknya kita harus berada di mana. Mungkin kita lihat satu persatu dari posisi kontrol guru penghukum. Biasanya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Tres, hukuman itu biasanya dia ya secara tiba-tiba, mendadak. Di sini penghukuman itu biasa diberikan oleh posisi guru sebagai penghukum. Nah, biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, sudah dijelaskan tadi. Kemudian ciri khasnya nada suaranya tinggi, kemudian seperti menghardik, menunjuk-nunjuk. Itu ciri dari seorang penghukum. Nah, konsekuensi logisnya kemungkinan murid akan marah, mendendam, atau bersifat agresif. Nah, kadang-kadang saya sendiri waktu duduk di bangku sekolah dihukum sampai sekarang tuh masih membekas. Kalau ketemu di jalan, ini guru ini ya pukul saya pakai bambu, suruh saya berlutut dan lain-lain, pasti kita akan merasa dendam. Nah, ini yang harus kita hindari, Bapak Ibu. Ini harus kita hindari, karena kalau kita berbuat demikian, anak-anak itu dia akan dendam tidak hanya pada saat dia berada di sekolah ini, bisa saja waktu dia SMA, bisa kita lihat pas kita berpapasan di jalan, dia seperti cuek gitu, pasti ada hal yang membuat dia sakit hati gitu. Jadi sebisa mungkin kita jangan sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, ini juga sering, bahkan saya sebagai guru juga sering melakukan ini. Jadi ciri-cirinya itu bersuara lembut, kemudian nada suaranya memelas, halus, sedih, terus bahasa tubuhnya seperti merapat pada anak dan lesu. Konsekuensi dari penerapan ini, murid akan merasa bersalah. Jadi dia seperti merasa ada tekanan. Jadi jangan seperti itu, nanti seperti ini, nanti ibu dimarahi bapak kepala, nanti pak dimarahi oleh teman-teman ibu, atau pak dimarahi ditegur oleh teman-teman guru. Jadi seperti membuat ini mengkambing hitamkan kita punya siswa. Jadi seperti itu, nanti dia akan merasa bersalah. Jadi ini juga tidak disarankan. Walaupun sebagian besar dari kita, kalau saya secara pribadi sering seperti ini. Kemudian posisi kontrol yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini juga sering. Sebagai teman, ciri-ciri ini dia seperti terlihat akrab, ya. Tidak ada batasan. Dia terlihat akrab antara guru dan teman. Ya. Dia tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan, kalimat ajakan. Jadi bahasanya biasanya suaranya ramah, akrab, bercerita, jenaka gitu. Jangan ribut kok. Nah, jangan ribut kok misalnya. Kalau saya gitu, jangan ribut kok, anak-anak jangan ribut, gitu. Coba tenang gitu. Kemudian konsekuensi logisnya, murid memang akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi saking dia akrabnya, dia rasa seperti biasa, tidak ada batasan. Nah, ini yang harus kita hindari. Nah, ini saya rasa Bapak Ibu pasti ya pernah di buku. Kalau saya sendiri sering, paling banyak saya berada sebagai teman ya. Yang terakhir pemantau. Nah, ini ada hubungan dengan
konsekuensi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Tris sebelumnya. Nah, memantau ini artinya dia memantau murid nih. Dia, oh ini salah nih, melanggar aturan gitu. Nah, dia berpaku pada aturan, menggunakan sanksi dan konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Artinya kau salah ya, tetap kau salah. Artinya setelah kau melakukan pelanggaran, ini konsekuensinya yang harus kau terima. Ya. Jadi kalau tadi penghukum itu memberikan hukuman, biasanya pemantau itu dia memberikan konsekuensi. Baik. Cirinya itu bahasa tubuhnya formal, kemudian dia di bawah ya, orang pemantau biasanya lebih berwibawa. Ya, di bawah ini datang terlambat ya gitu. Seperti itu. Kita bisa dari kita punya teman-teman kita sudah tahu nih dia siapa yang sering dari posisi kontrol guru ini. Oke. Kemudian konsekuensi logisnya, murid memahami konsekuensi yang harus dilakukan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Memang ada, kalau untuk ini posisi memang ada positifnya, ada juga negatifnya. Negatifnya apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika kita memberikan konsekuensi, murid juga merasa tidak nyaman seperti itu. Baik. Dan yang terakhir, posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan ada pada diri kita. Jadi posisi di mana guru dan murid itu berbuat sesuatu, kemudian guru mempersilahkan murid bertanggung jawab terhadap apa yang dia sudah dilakukan. Nah, kemudian mendukung murid menemukan solusinya. Jadi Bapak Ibu, selama ini yang kita lakukan, kita yang memberikan solusi. Tapi para posisi control manager kita diharapkan untuk menggiring murid, menemukan sendiri, memecahkan sendiri masalahnya, kemudian menemukan solusi seperti apa. Berdasarkan nanti ada dalam urutan-urutan segitiga diskusi yang sudah sempat disinggung oleh Ibu Tris tadi. Ciri khasnya nada suaranya tulus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, tetapi tidak sedekat teman. Ya. Kemudian penekanan pos ini tidak terletak pada kemampuan untuk membuat konsekuensi, namun memperbaiki kesalahan yang ada pada murid. Nah, ini jadi kita sebagai guru diharapkan seperti ini. Saya rasa seperti ini Ibu Rina biasanya lebih tahu kalau terkait dengan ini ya. Hanya kita sedikit yang lebih dalam. Apalagi sebentar di segitiga diskusi. Nah ini pasti Ibu Rina lebih ini. Baik, saya lanjut. Nah, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini, siapa yang sering, maksudnya Bapak Ibu bisa kasih refleksi sedikit kepada kita yang berbagi, kira-kira di bagian posisi mana yang Bapak Ibu sering menempatkan diri dengan murid? Ibu Risa? Kalau Ibu Risa tuh, ya. Ibu Risa, suka menghadir, diam kamu jangan, ya, itu ya. Dari setelah kita mengetahui posisi ini, diharapkan kita coba sedikit demi sedikit berubah, walaupun tidak total, maksudnya kita coba. Ya, mas, saya berbagi sedikit. Kemarin waktu saya sedang disupervisi oleh Bu Dahlia, Ibu Risa ada di situ. Saya melakukan pembelajaran sosial emosional. Saya meminta peserta didik itu menulis apa yang dia rasakan. Jadi pakai HP, kemudian terpampang di layar slide. Ada satu murid menuliskan memang kalimatnya agak agak horor menurut Ibu Resa. Ibu Resa di belakang memang tugasnya saat itu sedang merekam, tapi siapa itu? Siapa? Padahal saya guru tetap tenang. Saya guru. Ya, saya tetap tenang. Siapa itu? Kurang ajar sekali. Jadi gitu ya. Jadi mungkin kita coba membawa, setelah kita sudah mengetahui posisi kontrol, kita bisa membawa diri bagaimana kita memperlakukan murid. Jadi semua yang dia lakukan di dalam kelas atau di sekolah itu, karena tadi sudah dijelaskan nih ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, alasan dia melakukan itu pasti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, gitu. Misalnya kasih sayang dari orang tua, begitu. Jadi alasan dia menulis, saya yakin sekali pasti ada satu kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Makanya dia sampai berbicara seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan dia, dengan tenang saya bilang mungkin itu yang anaknya rasakan ya. Tapi sebagai anak, sejelek-jelek apapun orang tua kita, tetap dia orang tua kita memaafkan dan mengikhlaskan itu lebih damai kita pada. Jadi betul, kita harus memberikan semacam semacam pendekatan, tidak boleh menghardik seperti itu ya. Baik, bukan hanya Ibu Risa, saya juga biasa ya. Apalagi
Tidak mungkin tiba-tiba muncul di depan bahasa seperti itu, pernyataan seperti itu. Ya. Kan banyak anak. Ya. Ya, saya harus tiba-tiba spontan. Ya. Siapa yang punya pernyataan seperti itu? Baik, itu salah satu contoh Hanya refleksi nada kita. saya yang agak Iya. memang tipis seperti ini. Iya, benar. Ya, mungkin sebisa mungkin setelah kita mengetahui ini, kita coba mengenal atau menyelidiki lebih jauh dari 50 kebutuhan dasar yang sudah disinggung tadi itu. Pasti mereka tuh kalau melakukan sesuatu pasti ada alasan. Jadi kita bisa mencari tahu kira-kira kebutuhan apa yang ini sehingga treatment yang kita berikan itu tepat pada saat, sehingga tidak menimbulkan kejadian sama di kemudian hari. Baik, sekarang kita masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, di sini ada pertanyaan refleksi, mengapa harus keyakinan bukan peraturan kelas? Nah, selama ini yang kita kenal bahwa ada peraturan sekolah dan peraturan kelas. Tapi ketika kita masuk kepada kurikulum Merdeka, mereka merubah kata peraturan itu menjadi keyakinan. Kira-kira alasan apa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Itu ada yang tahu kenapa harus itu? Ya, Ibu Tres. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini pertanyaan refleksinya, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Nah, mengapa bukan peraturan kelas? Karena kalau kata peraturan itu berarti aturan yang dibuat oleh seseorang ditujukan ke orang lain. Jadi di sini peraturan itu dibuat oleh guru, terus ditaati atau dilakukan oleh murid. Kalau keyakinan kelas itu berarti ada kolaborasi atau kerjasama antara guru dengan murid, menghasilkan suatu keyakinan untuk dilakukan secara bersama. Baik, Ibu Tres. Jadi menurut Ibu Tres itu yang saya tangkap bahwa kalau peraturan itu sifatnya satu arah, artinya guru membuat peraturan dan itu harus ditaati oleh murid, ya, tanpa ada diskusi dan lain-lain. Dan berarti peraturan ini sifatnya memaksa, sehingga yang terjadi di sini adalah motivasi ekstrinsik bagi saya. Mengapa harus keyakinan? Sehingga murid itu bisa melakukan atas dasar motivasi dari dalam diri. Makanya lebih tepatnya di keyakinan kelas. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Oke. Sekarang bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas? Nah, saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah pernah membuatnya di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas. Namun pada kesempatan ini coba kita melihat lagi apakah keyakinan kelas yang sudah kita buat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Ya, kalau peraturan lebih konkret, ya ini lebih abstrak ya. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal yang memuat nilai-nilai kebajikan. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Bapak Ibu sudah lalui membuat keyakinan kelas itu, kita melihat acuan dari peraturan yang ada. Dari peraturan itu kita lihat, kita ubah kalimat yang seperti dilarang atau tidak boleh atau jangan, itu adalah kalimat negatif, kita mengubah menjadi kalimat positif gitu. Kemudian keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang mudah diterapkan. Jadi kita usahakan keyakinan yang kita buat itu mudah diterapkan oleh murid kita, sehingga murid itu tidak melanggar apa yang sudah disepakati. Yang terakhir, semua warga kelas berkontribusi, baik kita maupun murid itu ada saling diskusi, sehingga yang seperti peraturan tadi yang sifatnya memaksa itu tidak ada lagi. Jadi yang mereka lakukan itu betul-betul apa yang mereka yakini dari dalam diri mereka. Dan yang terakhir, sifatnya tidak statis, sifatnya dinamis, bisa direvisi atau diubah, ditambahkan atau dikurangi di kemudian waktu. Baik, lanjut, Tres. Nah, dari semua itu kita bermuara pada satu pendekatan, namanya pendekatan segitiga restitusi. Ya, di mana pendekatan ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau jalan keluar atas masalahnya sendiri. Kemudian kita sebagai guru membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara memperlakukan orang lain. Nah, dari tadi kita sudah bahas sebagai hukuman, kemudian ada konsekuensi, dan ini segitiga restitusi. Nah, ini yang sangat direkomendasikan bagi kita guru-guru untuk menerapkannya kepada murid kita. Jadi ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi. Kita masuk pada langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pada langkah ini, Bapak Ibu, di sini kita seolah-olah berprinsip bahwa kesalahan itu merupakan sesuatu yang wajar yang bisa dilakukan oleh setiap orang. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut. Artinya kita berprinsip bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari proses belajar. Sehingga yang tadinya murid itu merasa bersalah, dia sedikit agak seperti merasa lebih tenang, lebih lega, artinya tidak merasa seperti ditekan gitu. Jadi menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses pada murid. Baik, contohnya itu biasa kalau kita melakukan tahap ini, biasanya Bapak Ibu bilang tidak apa melakukan kesalahan, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Bapak Ibu juga pernah, terus Bapak Ibu guru lain juga pernah. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana cara kita belajar dari kesalahan yang kita buat. Itu salah satu contohnya. Kemudian di tahap yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita mulai tanya alasan. Nah, di sini kita pada tahap ini kita menyelidiki kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi dari murid tadi. Jadi setiap tindakan murid itu pasti memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, pada tahap ini kita seperti menelusuri kira-kira kebutuhan mana yang belum terpenuhi. Sehingga kita dengan memahami itu, maka kita menemukan cara-cara yang efektif supaya murid itu bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Baik, pada langkah ini biasanya Bapak Ibu guru menanyakan, kamu berbuat seperti ini pasti ada alasannya, gitu. Pasti kamu buat ini pasti ada sesuatu yang kamu kamu merasa kurang, gitu, sehingga kamu berbuat seperti ini. Nah, ini salah satu contoh percakapan kalau kita masuk dalam ini validasi tindakan yang salah. Mungkin di langkah berikutnya, Bu Tres, yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, dari setelah kita menggeser identitas gagal dari identitas positif, kemudian kita mencari tahu alasannya, kemudian kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita sepakati, sehingga murid itu betul-betul menyadari bahwa kesalahan yang dibuat ini tidak sesuai dengan keyakinan yang ada, gitu. Sehingga kedepannya dia lebih termotivasi dari dalam diri untuk tidak melakukan hal yang sama. Baik, Bu Tres bisa lanjut. Baik, saya rasa sampai situ dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami yang begitu berharga buat kami untuk kita proses pembelajaran. Baik, di sesi terakhir saya mau membuka refleksi mungkin kepada 1-2 orang guru, kira-kira kejadian atau kegiatan hari ini itu seperti apa, bisa digambarkan. Kita menggunakan metode 4P. 4P yang pertama itu peristiwa apa yang kita alami hari ini, kemudian perasaan, dan yang ketiga itu pembelajaran. Setelah kita mendapat pembelajaran, kemudian apa yang mau kita lakukan di bagian penerapan. Mungkin salah satu seorang guru bisa ya. Ibu Sawan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Richard dan Ibu Tres. Saya sangat senang karena saya mendapatkan ilmu baru mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki kami sebagai guru. Tadi di materi yang disampaikan itu ada 3, hukuman, kemudian konsekuensi, dan segitiga restitusi. Nah, pada bagian segitiga restitusi ini berdasarkan pengalaman, kebetulan saya sebagai wali kelas 7. Jadi ada satu siswa yang dia sering tidak masuk tanpa ada keterangan sakit. Nah, sehingga saya sudah lakukan pendekatan, termasuk saya sudah ancam dia nih, kalau seandainya dia tidak datang sekolah berarti saya ke rumah ketemu orang tuanya. Kemudian
belajar apa gitu. Kemudian Pak Icat sampaikan, coba kakak buat pendekatan yang lain, coba terapkan segitiga restitusi. Nah, saya penasaran, kemudian saya bertanya kepada Ibu Tres, bagaimana langkah-langkah untuk segitiga restitusi ini. Kemudian Ibu Tres menjelaskan, kemudian saya panggil anaknya, kemudian saya lakukan itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah segitiga restitusi ini terus kita lakukan? Misalnya anak ini sudah kita lakukan pendekatan ini, kemudian dia masih melakukan, misalnya 1 minggu ini dia rajin datang sekolah, kemudian bulan depannya dia mulai berulang kembali. Apakah segitiga restitusi ini terus kita lakukan atau cukup sekali? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sawan. Yang pertama saya berterima kasih kepada Ibu Sawan karena walaupun belum kegiatan diseminasi, tetapi Ibu sudah mencari tahu lebih dahulu, ya, menanyakan kepada kami, kepada saya dan Ibu Tres, kira-kira langkah apa yang saya ambil untuk atas masalah yang dihadapi Ibu dengan murid. Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi, baik, terima kasih. Artinya Ibu sudah mau belajar dan menerapkan hal-hal baik yang kami dapatkan, yang kami bagikan kepada Ibu. Baik, terima kasih sekali. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Salah itu, apakah segitiga restitusi ini tetap terus dilaksanakan walaupun setelah menerapkan itu anak-anak masih berulang, gitu ya? Baik, Ibu Salah. Jadi menurut saya, ketika Ibu sudah menerapkan segitiga restitusi tetapi anak itu masih melakukan hal yang sama, berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi tidak serta-merta kita melakukan tahap ini, pendekatan segitiga restitusi itu anak itu langsung berubah, tidak. Pasti dia ada jenjangnya, ada prosesnya. Nah, di situ coba kita melakukan pendekatan lagi. Apabila yang pertama memang tidak berhasil, mungkin kita panggil lagi secara pribadi, kemudian ya kita berdiskusi lagi melalui 3 langkah-langkah tadi. Kemudian kita menanyakan lagi, kira-kira alasan apa? Jangan sampai ada alasan lain yang belum Ibu Sawan temui, ya, gitu. Mungkin dari saya itu saja. Ada yang lain? Pas. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menutup kegiatan kita hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya masing-masing untuk berada bersama-sama dengan saya dan Ibu Tres, ya, untuk melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Kemudian yang terakhir, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian diseminasi budaya positif, baik saya maupun Ibu Tres mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan hati dari Bapak Ibu di tempat ini, saya mohon maaf. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Tres selaku MC. Baik. Baik, terima kasih Pak Icat yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Dari teman-teman, untuk kegiatan kami tentang diseminasi budaya positif sudah kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan kepada kami, dan harapan kami bahwa apa yang kami bagikan bisa kita terapkan dalam diri kita dan juga kita imbaskan kepada anak didik kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut kegiatan penerapan pemahaman pada murid dengan pembentukan keyakinan kelas. Oke, selamat pagi anak-anak. Baik, sesuai janji Pak, hari ini kita membuat keyakinan kelas ya. Selama ini anak-anak sudah kenal dengan peraturan sekolah, peraturan kelas, tapi sekarang Pak mau bilang kita ubah itu peraturan menjadi keyakinan. Kalau peraturan biasanya dibuat oleh sekolah toh? Kamu hanya tinggal dengar peraturan seperti ini, kamu menaati atau mematuhi. Sedangkan keyakinan beda. Kita sama-sama berdiskusi. Kamu maunya apa, kamu mau seperti apa, Pak juga mau seperti apa, sehingga Pak dengan kalian ini terjadi kesepakatan. Nah, kalau sudah disepakati bersama, maka tidak boleh dilanggar. Seperti itu ya. Baik, kita lihat dulu peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu apa saja. Ada yang masih ingat peraturan yang ada di sekolah atau di kelas? Biasanya dilarang ribut atau membuli, dilarang membuli atau
Jangan datang terlambat. Nah, nanti peraturan-peraturan itu kita ubah menjadi keyakinan. Artinya, pada saat jadi keyakinan tidak ada lagi kalimat-kalimat yang bersifat negatif ya. Misalnya, Pak kasih contoh, dilarang membuli. Dilarang ini kan termasuk kalimat negatif. Nah, kalimat positifnya berarti tidak pakai kata dilarang atau jangan, tidak boleh, itu tidak boleh. Jadi misalnya kalau dilarang membuli, kita ubah menjadi saling menghargai antar teman. Jadi kalian tulis yang kalimat positifnya itu Sepakat ini? Baik, nanti Pak kasih kesempatan kalian untuk menulis, kemudian ditempelkan di depan. Kita akan lihat satu persatu, kita sepakati yang mana, gitu ya. Kita ambil sedikit saja dari beberapa yang kalian tulis itu, kita ambil mungkin sekitar 6 atau 7 sehingga jangan terlalu banyak, Baik, sekarang Pak akan bagi kalian kertas ini. Silakan tulis satu saja di masing-masing orang, Masing-masing orang yang dapat kertas, silakan tulis satu saja, kemudian langsung tempel ke depan, Sudah dapat kertasnya? Sudah. Ya, sudah tulis? Belum. Ya, silakan tulis salah satu kesepakatan yang kalian inginkan, nanti baru kita sama-sama bahas di depan, Ya, sudah, silakan satu persatu saja tempel ya. Semua banyak sekali peraturan yang kalian buat, kesepakatan yang kalian inginkan. Sekarang kita mau cek satu persatu kira-kira mana yang pas dan mana yang bisa kita pakai. Setuju? Setuju. Baik, sudah banyak yang kalian tulis di sini. Yang pertama ini menjaga ketenangan saat belajar. Menjaga ketenangan saat belajar nih. Sepakat tidak? Sepakat. Menjaga ketenangan saat belajar. Sepakat ya? Ya, kalimat positif atau negatif ini? Positif. Oke. Kemudian, dilarang buang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan atau buanglah sampah pada tempatnya. Itu sepakat atau tidak? Sepakat. Sepakat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Kalimatnya masih kalimat negatif. Oke, tidak apa-apa. Ada teman-teman yang lain yang sudah tulis. Kita tidak pakai dulu ini. Ya, dilarang membuang sampah ini sama dengan menjaga kebersihan. Berarti menjaga kebersihan kelas ya? Baik, menjaga kebersihan kelas. Sepakat yang ini. Kemudian melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket artinya bertanggung jawab. Di situ ada nilai tanggung jawab. Bisa ya? Bisa. Jadi setelah kita buat kesepakatan, Verbo, setelah kita buat kesepakatan, jangan sampai ada teman-teman yang tidak tanggung jawab terhadap tugas piket yang sudah bagi. Tidak boleh. Kita sudah sepakat sama-sama ini ya. Melaksanakan tugas piket. Kemudian, ini sama juga. Menjalankan tugas piket ini juga sama. Berarti Pak langsung tulis ya. 1, kemudian 2, kemudian 3. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Setuju ya? Sepakat ya? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Berarti
berapa nih? Ke berapa nih? 4. Jadi ingat, ketika Bapak Ibu mau masuk les Pak, berdoa dulu sebelum pelajaran ya. Dan setelah akhir Pak kasih ingat lagi kasih Pak sesuai kesepakatan harus berdoa dulu. Kemudian mana nih? Nggak boleh ribut jika guru di depan. Nggak boleh ribut. Sudah kalimat negatif pakai nggak boleh ribut ya. Ya, ini kalimat negatif ya. Ya. Bisa ada teman-teman yang lainnya menjaga ketenangan mungkin ada, sabar. Jangan ribut saat pelajaran juga masih negatif. Jagalah kebersihan itu sudah ya, menjaga ini jagalah kalimat perintah masih negatif. Jangan menghina atau membuli. Negatif ya. Berarti kita pakai saling menghormati dan menghargai antar teman dan guru ya. Kita pakai ini ya. Saling menghormati dan menghargai antar teman dan guru ini. 5 ini ya. Kita pakai ini, kita coret. Bukan tidak pakai karena sudah ada Sudah ada. Menjalankan piket sudah ada. Menghormati dan menghargai saat pembelajaran sudah. Menghormati dan menghargai, terima kasih sama sudah ya. Enggak boleh ribut tadi sudah ya. Enggak boleh ribut. Aktif saat pembelajaran? Setuju ya? Aktif saat pembelajaran ya, harus aktif ya. Ya. Aktif saat pembelajaran berlangsung. 6. Sudah, menghargai sudah, membuang sampah sudah, datang tepat waktu belum ya? Ya, datang atau masuk kelas tepat waktu. Berarti sudah nomor berapa ini? 7. Ya, ini sama semua. Jadi kita saling menghormati ya sudah. Sama semua. Jadi kita ada 7 kesepakatan kelas. Pak, baca lagi ya supaya kalian ingat ya. Ya, kesepakatan kelas yang pertama itu menjaga ketertiban kelas saat pembelajaran berlangsung ya. Jadi masing-masing diri tidak perlu ditegur lagi. Kita sudah sepakat, kita punya keyakinan. Jadi masing-masing diri sudah langsung tahu ya. Pada saat pembelajaran harus tetap tenang, tetap tertib ya. Kemudian yang kedua, menjaga kebersihan kelas ya. Menjaga kebersihan kelas, sampah-sampah ya. Tidak boleh buang sembarangan. Ada tempat sampah silakan buang di tempat sampah. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas piket ya. Yang sudah dibagi oleh wali kelas mana nih? Ini, nah, usahakan ada rasa tanggung jawab di antara kalian ya. Kalau hari ini misalnya saya, berarti saya harus datang lebih cepat, kasih bersih kelas ya. Dan piket bukan hanya pas pagi saja, pulang juga ya. Dia harus pulang lebih terakhir. Ketika teman-teman sudah keluar, dia memastikan bahwa jendela semua tertutup dan pintunya juga tertutup. Kursi dalam keadaan rapi. Oke, yang keempat, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ini penting ya, berdoa ya. Jadi setiap kali guru masuk, ingatkan. Bilang, Pak, Ibu, kami sudah ada kesepakatan sebelum pembelajaran kita berdoa dulu ya. Sesudah pun kita berdoa dulu. Baik, yang kelima, saling menghormati antar teman dan guru ya. Menghormati, Pak, tambah sedikit, menghormati dan menghargai antar teman dan guru. Ya, berarti termasuk di dalamnya tidak mengolok-olok, tidak membuli tidak menindas yang badan besar seperti mas-mas Verbo di belakang, teman-teman yang lain yang tinggi besar tidak membuli teman-teman yang lain ya. Apapun kekurangan atau kelebihan itu semua masing-masing itu punya itu. Jadi kita saling menghargai saja. Termasuk di dalamnya menghargai pendapat teman. Ketika pembelajaran teman jawab salah, tidak ada yang olok-olok tidak lagi. Ya, baik, itu nomor 5. Nomor 6, aktif saat pembelajaran ya. Kemudian yang terakhir kalau terserah 7 mana nih? Ya ini, datang atau masuk kelas tepat waktu. Jadi ada 7 itu ya. Nanti kita buat dan kita tempel di belakang sehingga itu menjadi pedoman untuk kalian di dalam kelas. Sepakat ini? Sepakat. Baik. Untuk tahap pembuatan keyakinan kelas mungkin sampai di sini dulu. Berikutnya kita akan masuk ke pelajaran yang selanjutnya. Oke. Selamat pagi. Audio Jungle.
Pelaksanaan kegiatan diseminasi tentang konsep inti budaya positif kepada rekan-rekan guru dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 bertempat di SMPN 1 Atap Bilal, yang dibuka oleh Bapak Pimpinan. Dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah, Pak Usman Asro. Pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid kelas 7 SMPN 1 Atap Bilal terjadi pada tanggal 24 Oktober 2023. Murid-murid sangat antusias dalam membuat keyakinan kelas. Perasaan saya setelah melaksanakan aksi nyata ini, saya menjadi sangat bersemangat dalam melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, terutama menerapkan konsep-konsep inti dalam budaya positif di SMPN 1 Atap Bilal. Rencana perbaikan saya ke depan yaitu selalu melakukan evaluasi secara berkala, terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah, terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif, dan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar.